Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi semangat gitu. Sampai diam tadi kan. Sampai dia tanamkan tolak. Alhamdulillah les semangat ibu itu. Mudah-mudahan itu berdoa ibu bapak selamat ibadah puasa Ramadan dan ibadah Ramadan aku sampai akhir Ramadan dan mendapatkan hadiah takwa. Amin. Ya Allah. Malam ini yang malam keberapa ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah alamin assalatu huda wa dinil haq lil alamin kulli wa fadillahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah senantiasa kita rahmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat hidup, yang pada malam hari ini Allah berikan kehidupan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat hidup yang Allah titipkan kepada kita semua dapat kita menggunakan untuk beribadah kepadanya, dan kita mohon kepada Allah beri hidayah atau petunjuknya sehingga selamat dunia dan di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Muhammad besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah susah payah bagi umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam peradaban Islam hingga kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu ya kan Allah, sungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada beliau sebagai penghormatan kepada beliau. Apalagi kita umatnya sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan beliau yang telah berjasa kepada kita semua. Dan ketika kita bersama beliau, sungguhnya kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhirat. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid serta pangkatnya hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati kepada Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai RT RW di lingkungan masjid kita ini. Dan selanjutnya kami hormati juga kepada Bapak Ibu jemaah masjid yang masih eksis di Jawa, istiqomah walaupun dingin-dingin hujan bro. Tadi lah pepanian siang, ini hujan kedinginan, alhamdulillah masih istiqomah sampai pada malam yang ke-20. Hilang ketakutan karena kiamat datang. Allah berikan kedamaian tinggi padilah. Yang selanjutnya beri kedinginan bagi. Baiklah Bapak Ibu ya Allah, untuk memberikan persiapan. Judulnya adalah sabar dan sakit. Kawan, sabar dan sakit. Bapak Ibu yang kita para imam Ghazali jelaskan bahwa siapa yang mereka mampu menahan hawa nafsu dan menjaga kesabarannya dan menjauhi segala Allah, insya Allah dia akan mendapatkan jannah atau masuk surga. Bapak Ibu yang kata Allah, sabar itu lazim Bapak Allah. Lah sama-sama kita sabar lah. Kalau bilang ini kata sabar bu, sabar mana sabar? Dan sabar itu kalau beliau pengertikan Bapak Ibu mampu menahan dari amarah dari kata-kata atau perbuatan kepada orang lain yang telah menyinggung Allah, itu sabar namanya. Itu. Jadi sabar itu mampu menahan amarah karena menyinggung hati Allah. Bapak Ibu yang kalau Allah, dalam hal ini Bapak Ibu dalam kitab Al-Ghazali dan menjelaskan di sini ada 3 sabar Bapak Ibu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kawan, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya contoh malam ini Bapak Ibu, walaupun dingin-dingin
itu di situ, atau di rumah, kakaknya tetap ke masjid Pak. Itu sabar dalam ketaatan. Walaupun mengantuk sekete, panik-panik tetap awak ke masjid untuk tarawih dan mendengarkan ceramah. Itu tak dalam. Barang siapa yang mampu melaksanakan sabar dalam ketaatan, Allah berikan balasan 300 tingkatan di surga. Amin. 300. Dan satu tingkatan di surga itu luasnya antara langit dengan bumi. Ini di Luhur Pinangan atau di Gadrigo, sekian luasnya. Ini bumi dan langit itu untuk awak satu tingkatan. Allah berikan 300 tingkatan. Barat datang bagus. Jadi wa istiqomahlah dalam beribadah. Maka Allah berikan balasan 300 tingkatan di surga, dan tiap tingkatannya luasnya antara langit dengan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada yang berjudi nak menjudi, ada yang mencuri nak mencuri, ada yang merampok partahan nak merampok, ataupun di lingkungan Allah pementogel segala. Awak tidak mampu menahan itu. Allah berikan balasan yang jauh lipat dari itu. Jika mampu awak menjauhi larangan Allah dengan sabar, awak tak terayu, Allah berikan balasan 600 tingkatan di surga. Tidak dari 600 tingkatan di surga. Malah tiap tingkatannya Bapak Ibu adalah luasnya adalah 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Bumi maklum luas itu. 7 lapisan dan langit itu, sedangkan langitnya itu yang nampak jauh itu sekedar awan saja, padahal langit jauh lagi. Tak tahu banyak luasnya. Itu balasan mereka yang mampu menahan dari larangan Allah. Orang minum sedawat minum, tapi balasannya 600. Bapak Ibu yang kata Allah, yang ketiga, wartawan saya. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah dari Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah dari Allah. Kini Bapak Ibu lagi viral itu Bapak Ibu. Minyak goreng langka, ya Bu. Apa itu musibah atau bagaimana Bapak Ibu? Bapak. Keadaan. Awak terima itu dengan keadaan itu dengan sabar, awak tinggi padilahnya, tinggi nanti padilahnya. Bapak Ibu yang Allah, pada mereka Allah katakan ada tema di Palembang, di situ diinformasikan bahwasanya Indonesia Pak terbesar penghasil sawit di dunia. Nah Indonesia tapi di dunia. Dulu Malaysia, Indonesia. Kalau logikanya, mana mungkin Indonesia langka akan minyak? Nah jauh jadi di media sosial, minyak dan botolnya nanti jatuh lah minyaknya itu. Namun demikian Bapak Ibu, awak akan mencari kesalahan. Awak introspeksi dia, awak. Atau saya di Google boleh info kesehatan. Ketika kita mengkonsumsi minyak Bapak, minyak gorengan secara berlebihan, akibatnya apalagi minyak yang digoreng kembali diulang kembali atau minyak jelantah, akibatnya yang pertama kolesterol meningkat, yang kedua asam urat meningkat juga Bapak. Yang ketiga penyumbatan pembuluh darah atau subek darah. Yang sampai stroke, yang kelima stroke itu. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin Allah secara tidak langsung Allah ingat pada jangan minyak-minyak itu dikurangin deh untuk kesehatan kita. Dengan adanya langka minyak itu banyak yang direbus atau yang dipakai masin, pakai padeh. Biasanya ikan itu digoreng, kini dipakai padeh lebih sehat. Allah supaya sadar dan banyak dibuangkan oleh. Pada 2014 Bapak Ibu ada jemaah usia lagi itu usianya 89 tahun Pak, masih sehat dan kini Allah masih hidup dia tuh, dan sudah berdua dia. Barangkali kan minyak sawit itu Bapak Ibu kan bawa kena tahun 6 bulan 7 bulan Bapak Ibu. Sedangkan beliau jauh pada itu hidupnya. Mungkin beliau ketika dulu tidak minyak sawit, minyak kelapa yang dia konsumsi untuk kalau dulu ingat. Artinya apa Pak Bu? Ketika Allah berikan musibah, membuat sabar, mungkin ada balik hikmah daripada itu.
Rupanya diteliti dia orang memang minyak sawit dan awak konsumsi itu Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, yang awak bagi yang Indonesia itu yang paling rendah level, yang mahal itu Bapak, itu diekspor keluar. Nah, dan pun minyak itu yang dibuat dari sawit itu derajat 200 derajat Celcius, sangat angin, awak masuk hidang dalam mulut, saking panasnya. Maka demikian Bapak Ibu, mari kita sama-sama awak jaga kesehatan awak. Contohnya Muhammad tadi masih sehat Pak. Alhamdulillah mampu dia berjalan sekian jauh ya, mampu berjalan. Makanya beliau ketika mudanya dan remajanya tidak jarang kan tuan-tuan, mungkin apa boleh tujuh panci dia boleh. Mungkin makanan yang alami. Kalau gini kan enggak, kayak chicken, hamburger satu orang pakai minyak dan bagaimana dan mentega sebagainya. Ini Bapak Ibu, ketika kita mampu dengan menjaga kesabarannya, balasannya Allah jauh berganda. Apa kata Allah? Barang siapa yang mampu menerima kesabaran atas musibah dia, Allah berikan 700 tingkatan di surga. 700 tingkatan di surga, dan satu tingkatan itu luasnya adalah 7 lapisan langit, antara 7 lapisan langit dan 7 lapisan di arasnya Allah. Itu tidak bisa tebak berapa luas, sangat luas Pak. Bapak Ibu yang Allah, begitunya Allah balasi kepada mereka yang mampu sabar. Contoh lain Bapak Ibu, dan satu hadis jelaskan, ketika mereka itu sakit pada malam hari, mampu dia sabar. Apa kata Allah? Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Wah sakit malam mesti pagi, wah sabar. Baik istighfar, wah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan hadis lain mengatakan Bapak Ibu, ketika suatu sakit maka datang 2 malaikat awak. Yang pertama mencari kondisi awak, ketika awak sabar awak, orang yang sakit itu apa kata Allah? Ketika dia sakit itu Allah sembuhkan, maka Allah akan lipat gandakan kesehatan baginya. Allah tambah darahnya dan Allah hapus segala dosa padanya. Jadi kalau orang sakitnya sabar Pak, ketika Allah sehatkan dia, Allah lipat gandakan kesehatannya nanti, dan Allah hapus dosanya. Dan ketika orang sakit ini Bapak Ibu, Allah cabut nyawanya, apa kata Allah? Wajib hukumnya masuk surga dia. Dia sakit Pak, meninggal beliau sabarnya, wajib hukumnya masuk surga. Dan malaikat yang satu lagi, yang ketika orang sakit itu tidak sabar dia, maka kata Allah, carilah Tuhan selain aku lagi. Bilang Allah. Ini tinggal pilihan, apakah kita sabar atau kita tidak sabar. Kalau sabar balasannya itu, ketika dia meninggal wajib hukumnya masuk surga. Ketika dia sehat, Allah lipat gandakan kesehatannya. Bapak Ibu yang akan Allah, ini timbul pertanyaan. Misalnya ibu-ibu sakit di rumah. Siapa ibu? Di rumah saya ibu Allah sakit, mau diubah ke Pak Ustaz. Kalau awak sakit di rumah sabar awak. Dia boleh tu ibu? Iya Pak? Tidak boleh tujuh dah Pak. Ketika kita sakit, tetap berdoa. Jangan kau salah datang dengan nego atau ngantuk atau nak kakanaya. Pak Ustaz kalau sakit sabar saja di rumah. Yo benar dia tu. Lanjut aja kita. Deh, payah kau sakit dah dia tak sabar di rumah. Jangan itu loh Bu. Tetap kita berobat waktu sakit, berobat ke puskesmas dan sebagainya. Setelah itu kita sabar beristighfar bahwa antara Allah jiwa, Allah itu sebagai untuk kita menghapus dosa-dosa Allah itu. Bapak Ibu yang diakan Allah, selanjutnya Bapak Ibu, jangankan kita, Nabi Zakaria alaihissalam pun Allah uji dia. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam, ketika beliau itu berdakwah, beliau mau dibunuh oleh Yahudi. Yahudi itu paling manjat dulu Pak. Jadi dikaja Nabi Zakaria itu sampai sebuah hutan tepokok lagi. Baru untuk terkadasa Nabi Zakaria ada sebuah pohon besar. Akan kata Nabi Zakaria, hai pohon, terbukalah kamu, tolong selamatkan aku, kata Nabi Zakaria. Seketika juga pohon itu terbelah Pak. Masuk Nabi Zakaria, masuk dalam itu. Singkat cerita, orang Yahudi tadi sampai di situ, Nabi Zakaria dibisikkan oleh iblis, hai Yahudi, Zakaria sembunyi dalam pohon, potong atau tebanglah pohon itu, kata iblis. Jika kita diambil tadi dipotong,
pohon tadi Pak. Ketika gergaji itu sampai ke otak Nabi Zakaria, kapaki Nabi Zakaria, mana dia pohon gergaji sampai itu sakit loh. Aduh, kata Nabi Zakaria, ketika Allah berfirman, hai Zakaria, kalaulah engkau masih tidak sabar menerima itu, akan aku hapus namamu dari nama-nama Nabi dan Rasulullah. Itu kata Allah. Karena Nabi sebuah lebih tahajud dengan rasa sakit itu. Bila sakit beliau, aduh kata beliau. Ketika aduh itu Allah firman, seandainya engkau katakan aduh itu lagi, maka akan aku hapus namamu dari nama Nabi-Nabi dan Rasulullah. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, beliau gigit lidahnya sampai dipotong kepala beliau dan beliau mati syahid. Hari hikmahnya Bapak Ibu, rupanya Nabi Zakaria ketika beliau terdesak tadi lupa beliau kepada Allah. Seharusnya beliau minta kepada Allah, bukan kepada pohon. Dan ketika beliau telah Allah uji dengan rasa sakit dan istighfar, beliau Allah berfirman, ketika engkau nyebut sakit lagi, mengeluh lagi, maka akan hapus namamu dari nama-nama Nabi dan Rasulullah. Alhamdulillah beliau tinggal dalam keadaan syahid Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah, sedangkan Nabi pun pernah berkesan apalagi kita. Ketika kita dalam keadaan iman kita rendah atau dalam keadaan kita dan Allah uji, selalu ingatlah kepada Allah. Boleh jadi ketika kita dalam keadaan sakit dan musibah, mungkin ini Allah jalan Allah meningkatkan tinggi derajat Bapak Ibu. Dan tadi katakan tidak diakui iman seorang ketika belum diuji. Kalau biasa-biasa itu santai saja Ibu, sholat biasa. Tapi ketika diuji, itulah menentukan kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang Allah, dari yang tiga ini Bapak Ibu dapat itu ambil kesimpulannya bahwa sabar ini kalau dalam ucapan gampang, sabar. Tapi ketika dalam kondisi itu mungkin awak bisa bertindak. Untuk itu berdoa Allah, Allah beri kita kesabaran. Karena kesabaran itu banyak hikmahnya Bapak Ibu. Contoh tadi, awak sabar dalam ini kan banyak ini Bapak Ibu yang dulu-dulu sakit stomach, sakit ikola. Kadang-kadang sabar melihat makanan, melihat ikola kan tak sabar dia. Ketika dia tidak sabar, maka timbul ini penyakitnya dan yang lain-lain yang terjadi pada dia. Bapak Ibu yang Allah, mungkin tidak panjang-panjang sampaikan karena waktu juga dan juga kondisi awak dingin adalah Bapak Ibu. Jadi intinya itu sih Bapak Ibu, sabar bahwa Allah berikan balasan, sabar bahwa Allah berikan hikmah di balik itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang dengan Allah. Dan soalnya katakan innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Kita contoh Ibu, ketika ada keluarga yang sakit Bapak Ibu, sabar merawatnya, maka kita termasuk orang-orang yang Allah berikan nanti ampunan juga Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf kami sudah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.